pemimpin yang baik harus dihasilkan dari cara yang baik. Iya. Pemimpin yang dihasilkan dari cara yang kurang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel BKB Bersama Kita Bisa. Ya, kali ini kita akan melanjuti program kita yaitu BBS, Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh seorang teman saya yaitu host daripada YouTube kita yaitu Syam Hananan. Ya, Syam, hari ini kita kedatangan siapa, Syam? Ya, teman-teman, kita hari ini kedatangan salah satu narasumber yang kerap disapa dengan nama Bang Odi ya. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik walaupun di tengah gempuran lapar ya. Iya, lapar. Jadi ini kita take video lagi sore-sore ya kan. Mau deket jam-jam buka puasa. Jam-jam rawan. Iya. Jam-jam rawan. Tapi ini masih fokus Bang ya? Fokus. Oke. Kalau bicara tentang pemuda kita fokus. Oke, asik. Oke, kalau ngomong masalah Bang Odi ini, sekarang kuliah ya, berkuliah di YIN Langsa. Oke, kerap selain daripada berkuliah juga, dengan negara Bang Odi ini juga aktif di kesatuan ataupun perkumpulan pemuda. Bisa dikatakan tuh perkumpulan apa tuh Bang? Ya kalau yang saya geluti dari dulu ya HMI. Oke, HMI. Tapi kalau untuk platform kepemudaan kita desain sendiri, itu namanya Gerakan Mengukir Perubahan Besar. Oke. Sama Pak Levi juga ada beberapa kali diskusi waktu itu tentang itu. Jadi platform ini disiapkan bagaimana anak muda yang tidak punya kesempatan untuk kuliah bisa merasakan atmosfer untuk bisa berdampak di lingkungan sekitarnya. Oke. Karena faktor tidak bisa kuliah ini bukan hanya faktor ekonomi, juga faktor kesempatan. Ada mereka yang sudah terlalu kaya juga menganggap tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka MPB hadir untuk menjangkau sisi-sisi lain orang-orang yang belum punya kesempatan untuk bisa kuliah. Oke, dan MPB sendiri ini untuk saat ini sudah berdiri berapa lama nih Bang? Nah, waktu itu uniknya MPB ini berawal dari gagasan saya waktu berkontestasi lah di kampus, menjadi BEM, ketua BEM, alhamdulillah kan waktu itu terpilih. Nah, jadi gagasan itu saya bawa ke Aceh Tamiang. Dari tahun 2018 gagasan ini coba kami bangun untuk ruang anak muda lah, berdiskusi, bersilaturahmi dan berbincang tentang isu-isu yang mungkin penting untuk kita diskusikan. Walaupun di sisi lain itu hal yang tabu di mata-mata anak muda yang lain. Oke, dan waktu itu kan pertama kali Abang terjun. Itu didukung dan disupport oleh berapa teman, dan apakah mereka itu terbuka dengan gerakan-gerakan yang saat itu mau Abang lakukan gitu? Ya, waktu itu kalau organisasi lain itu berkutat soal kuantitas, maka kami bicara tentang kualitas. 9 orang waktu itu anggotanya. Jadi memang 9 orang yang mau, dan nggak semuanya mahasiswa. Ada juga dari teman saya di desa. Ya kita coba inilah bareng-bareng bangun satu ruang untuk berdiskusi lah, tukar pikiran. Dan untuk sokongan daripada platform ini sendiri ada nggak dari pihak-pihak lembaga lain yang sampai saat ini mendukung ataupun menyumbang kontribusi mereka? Ada nggak? Sebenarnya banyak. Bahkan ada salah satu petinggi lah kita bilang yang mau beli itu MPB. Tapi kita masih bertahan pada jalur-jalur independensia. Karena kalau kita sudah dibeli, maka itu sudah tidak suci lagi. Pasti ada kepentingan, ada muatan-muatan eksternal yang menunggangi. Nah, boleh kita terima sumbangan-sumbangan tapi tidak mengikat. Oke, hanya sebatas dukungan di saat itu Ya, aja, dan tidak ada jangka waktu panjang, dan tidak ada hal-hal yang pesanan lah. Oke. Nah, tidak ada pesanan. Jadi saya bantu ini tapi nanti kalian harus lakukan ini.
Kalau kalian lakukan ini maka lebih besar. Kita menutup ruang untuk itu. Apa yang dirasa harus independen nih? Nggak boleh ada campur tangan orang lain dan segala macam. Apa yang saat ini dipegang kalau ini nih kita harus berdiri sendiri. Apa yang melatar belakang itu? Latar belakang kenapa independen? Sebenarnya itu ilmunya HMI. HMI kan independen. Iya. Jadi MPB ini juga harus independen karena saya wajib independen. Independen itu bukan arti tidak berpihak, tapi kepada kebenaran. Hanif. Jadi setiap keputusan itu adalah keputusan yang berpihak ataupun berdampak kepada masyarakat. Kita berpihak tapi untuk bersama, untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Oke. Tidak kepada golongan tertentu ataupun kepentingan tertentu. Dan untuk MPB sendiri ini kira-kira kegiatannya ataupun gerakan-gerakan yang udah dilakukan itu apa-apa aja, Bang? Nah, yang mungkin dampaknya sampai sekarang udah bisa kita rasakan atau saat ini masih berjalan lah. di awal MPB itu dilahirkan untuk bagaimana menampung gagasan-gagasan dari seluruh anak-anak desa. Oke. Yang mungkin gagasan ini nilainya kecil. Dan kami juga punya satu analisa, persennya juga ketika MPB ini bergerak itu kecil untuk Indonesia. Tapi sekup yang kecil ini yang coba kami jangkau. Apabila sekup kecil ini ada di Aceh Tamiang, kemudian ada juga nanti di Langsa, ada di Aceh Timur, Lok Semawe, bahkan dia mengepakkan sayapnya, bahasa yang lagi viral, kepak sayap, mengepakkan sayap sampai Sumatera Barat, Padang, sampai ke Jawa. Yang sedikit ini kalau dikumpulkan kan jadi bukin. Kalau istilah anak-anak pesantren itu kan kilan-kilan pasrot bahron gitu. Tetes demi tetes lama-lama menjadi lautan. Jadi ya udah. Jadi ada satu paradigma saya waktu itu bahwa bagaimana daerah ini bisa menjadi epicentrum gerakan nasional. Kalau kita kenal biasanya Jakarta menjadi titik sentrum ataupun Jawa menjadi titik lokomotif perjuangan, lokomotif pergerakan. Nah, maka kita mau ubah bagaimana caranya daerah ini Aceh Tamiang lah jadi sentrum awalnya yang menggagas. Anak-anak muda kreatifnya kemudian dicontoh oleh daerah luar nih. Nah, daerah yang bukan pusat metropolitan. Dan untuk saat ini maksudnya salah satu platform yang saat ini Abang emban bersama kawan-kawan, kira-kira jangkauan daripada daerahnya itu masih di Aceh Tamiang atau saat ini sudah bergerak masuk ke daerah lain, di Langsa mungkin? Nah, hasil rapat internal kami waktu itu udah coba kita lebarkan sayap. Tapi teman-teman beranggapan jangan dulu. Kita fokus dulu di medsos. Alhamdulillah kita punya YouTube juga. Kita juga punya Instagram. Nah, kita coba kampanyekan pesan-pesan tentang gerakan kepemudaan itu di platform itu. Karena kalau kita buka cabang dan juga menggunakan platform juga hasil yang dirasakan juga sama. Video kita juga bisa disaksikan oleh orang yang di Lok Semawe, oleh orang yang di Jawa. Jadi sementara dengan keterbatasan yang kami miliki, kami bersepakat untuk coba berkampanye tentang pesan-pesan kepemudaan melalui medsos. Dan tadi Abang bilang kan kita mendengarkan gagasan-gagasan dari anak-anak muda pelosok pedalaman ya. Itu kira-kira gagasan mereka seperti apa yang harus didengarkan? Atau selama ini apa yang saat ini mereka suarakan? Gitu. Nah, jadi setiap anak muda itu tentu punya pikirannya untuk maju. Tapi pikirannya itu adalah hasil dari lingkungannya. Bener. Ada yang berpikiran luas, tapi mereka hidup di perkotaan besar itu wajar. Iya, benar. Tapi sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya itu adalah substantif, tapi tidak bisa dijangkau. Nah, MPB coba menjangkau. Misalnya gini, banyak orang yang putus sekolah seperti mereka, tapi nggak ada wadah. Padahal ketika kita kasih pemahaman tentang gerakan kepemudaan dari dulu, bagaimana kaum tua berperang dengan kaum muda, bahkan kemerdekaan itu kalau tidak ada kaum muda juga nggak merdeka. Kalau waktu itu Bung Karno tidak diculik ke Rengas Dengklok kan nggak merdeka juga. Bener. Artinya inisiatif dari anak-anak muda ini sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, pemahaman itu yang baru kita sampaikan ke mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya ke
tingkat yang lebih atas lagi, mereka sebenarnya mudah untuk dapat itu. Kemudian pemahaman politik, pemahaman demokrasi, pemahaman antar sesama, minimal pemahaman administrasi di desa. Apa itu musrembang, bagaimana anggaran-anggaran desa, anggaran pemerintahan kabupaten itu berjalan. Apa itu remaja masjid, bagaimana seharusnya dia berjalan. Karang Taruna, organisasi kepemudaan. Nah, yang mau kami sampaikan, MPB ini bisa membangun SDM. Bonus demografi itu puncaknya 2035. Di mana bonus demografi selalu menjadi momentum kebangkitan negara. Amerika Serikat itu maju karena mereka bisa memenangkan bonus demografi. India juga begitu. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah satu kondisi di mana usia muda produktif atau usia anak-anak mudanya itu lebih besar daripada usia yang tidak muda. Nah, usia anak 1 tahun sampai 7 tahun misalnya itu 2%. Usia mereka yang di atas 60 tahun sampai 100 tahun itu ada 30%, tapi usia anak mudanya itu 65% ke atas. Nah, Indonesia akan mengalami kondisi ini di tahun 2035. Oke, sebagai abang pengawas Bawaslu, apa harapan abang nantinya pemimpinnya seperti apa yang diharapkan? Kalau bicara dunia pengawasan, maka kita bicara tentang cara yang kita lakukan. Tentu kita semua punya harapan bahwa pemilu ini berjalan secara luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menghasilkan pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu yang bisa memperbaiki tatanan kenegaraan secara terus-menerus. Pemilu yang menghasilkan pemimpin yang bisa menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Tentu pemimpin yang baik harus dihasilkan dari cara yang baik. Pemimpin yang dihasilkan dari cara yang kurang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang tidak baik. Maka seluruh proses penyelenggaraan pemilu dari mulai pendaftaran partai politik sampai nanti penetapan pemenang pemilu 2024, presiden terpilih 2024, Bawaslu hadir sebagai pengawas yang tidak mengenal waktu. Maka kami itu kerjanya penuh waktu, menggunakan jam kalender, bukan jam kerja. Kalau jam kerja kan Senin sampai Jumat, di jam kalender. Selama dunia ini ataupun Indonesia masih pakai kalender, maka sejauh itu kami harus siap bekerja mau jam berapapun untuk demokrasi. Oke, dan untuk saat ini job desk abang untuk pemantauan apa aja? Ya, kalau saya alhamdulillah di divisi penindakan. Ya. Jadi kalau penindakan ya apa yang kita lihat sebagai temuan penindakan ya kita proses melalui pleno, nanti baru kita putuskan menjadi satu keputusan. Nanti ada POM-nya lah, ada POM pengawasan, ada POM B, nanti di POM B13. Di POM B13 nanti baru kita menentukan dia masuk ke B berapa, tergantung putusannya, apa dia etik, administrasi ataupun pidana. Ya, begitulah. Oke Bang, kalau ngomong-ngomong masalah demokrasi, ini kan salah satu cara untuk memenuhi daripada hak-hak daripada masyarakat, hak suara ya, demokrasi. Kira-kira di Indonesia ini demokrasi yang sudah berlangsung itu sudah sesuai atau masih kurang sempurna gitu? Menurut pandangan Abang? Ya. Bicara puas itu kan bicara rasa ya. Bagi yang memenangkan pemilu pasti mereka puas dengan proses demokrasi. Nah, kalau tentang proses demokrasi ini kan proses sirkulasi elit. Jadi pergantian posisi kepemimpinan. Jadi tokoh-tokoh itu punya cara sendiri untuk membangun Indonesia. Punya gagasan sendiri lah. Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi lah. Ada Akbar Tanjung, ada Anas, Urbaningrum, ada Prof Yusril, ada Bapak Jokowi, ada Bapak SBY. Semuanya memiliki cara pandang bagaimana Indonesia ini bisa maju. Tapi yang terpenting bagaimana proses demokrasi ini dijalankan secara sehat. Demokrasi yang bertentangan dengan hukum disebut dengan distorsi demokrasi. Ancaman bagi demokrasi. Waktu itu kita bicara tentang people power. Setelah pemilu ada rangkaian people power. Anak muda digiring-giring untuk melakukan protes terhadap hasil pemilu waktu itu.
dengan cara-cara yang tidak demokratis. Maka saya punya harapan kepada anak-anak muda itu. Maka kita berada pada wilayah pemersatu bangsa. Ketika ada keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun dengan pilihan, maka negara sudah menyiapkan jalur-jalurnya. Ada Mahkamah Konstitusi yang membahas tentang sengketa konstitusional hasil pemilihan umum misalnya. Tapi 2019 waktu itu banyak terjadi keadaan yang mencekam di bawah. Padahal para elit-elit yang bertarung untuk pemilu sudah duduk ngopi bareng. Tapi di bawah ini suhunya masih panas. Sampai hamin sebulan, 2 bulan, 3 bulan suhu masih panas. Ini dibutuhkan anak-anak muda yang melek politik, yang paham proses demokrasi, yang paham bagaimana para elit itu bergerak dan berjalan, bahwa dalam politik itu tidak ada kepentingan yang selalu diutamakan. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Bahwa dalam politik teman satu tempat tidur pun bisa menjadi musuh ketika tidak bisa menjadi satu tujuan yang sama untuk menjadi pemenang. Maka ketika pemuda sudah paham ini, maka ketika ada kontestasi, dia tidak akan terlalu berlebihan untuk menyikapi bermusuhan antara tetangganya karena memilih paslon yang berbeda. Sebenarnya pemilu adalah sirkulasi elit, ya udah pilih mereka dengan gagasannya. Walaupun pemilih itu terbagi 3. Ada pemilih yang memilih itu dengan melihat visi misinya. Ada pemilih yang memang karena ada saudaranya. Dan juga memang ada pemilih yang tidak menentukan pilihannya. Tapi anak muda harus menjadi orang yang menentukan pilihannya. Mengajak orang datang ke TPS ketika pemilihan. Karena satu suara Anda sangat dibutuhkan. Gol pun bukan solusi. Oke, dengar tuh ya anak muda. Jadi kalau misalnya apa yang bisa saya simpulkan dari apa yang dijelaskan oleh Bang Odi dari awal sampai akhir, anak muda ini berpengaruh besar nih teman-teman, sebagai agen perubahan, sebagai agen pemantau, sebagai agen pemengaruh, maksudnya pengaruh ya, pengaruh besar gitu ya. Dan sebagai sesi penutup kita, apa pesan yang mungkin bisa Bang sampaikan kepada anak muda yang saat ini mungkin acuh tak acuh terhadap keadaan bangsa kita saat ini, Bang? Yang mau saya sampaikan bahwa dari dulu negara ini juga ada karena anak muda. Seperti saya katakan di awal, kalau Bung Karno tidak diculik ke Rengas Dengklok, mungkin kita belum merdeka saat ini. Kita kenal Sumpah Pemuda, sekarang kita mengenalnya dengan Sumpah Mahasiswa Indonesia, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa yang mencintai keadilan, yang menyatukan segalanya. Maka sangat rugi ketika kita mengecilkan diri kita yang sebenarnya besar. Kita bisa melakukan dampak yang lebih besar, tapi kita menutup diri dari kebesaran itu. Maka momentum 2024 adalah momentum titik balik anak-anak muda untuk sama-sama menyongsong 2035, ataupun yang lebih besar lagi puncaknya adalah Indonesia emas pada tahun 2045. Maka jadikan setiap momentum-momentum mulai hari ini menjadi momentum titik balik untuk momentum kebangkitan. Kita memiliki suara yang besar anak muda, mau itu milenial ataupun Gen Z, generasi Z, centennial. Kita punya modal besar untuk menghasilkan satu pemimpin yang fokus tentang gerakan anak muda. Kita juga punya modal besar untuk bisa mengajari teman-teman kita yang belum bisa merasakan apa ilmu yang sudah kita dapatkan, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang-orang lain. Sekarang amanah itu dialamatkan kembali kepada anak muda. Amanah itu dialamatkan kepada kita untuk menyebar informasi, untuk menyebar dampak. Ingat, amanah itu adalah harga diri. Mereka yang tidak menjalankan amanahnya artinya sedang mempertontonkan keburukan harga dirinya. Oke. Bang, ini terakhir nih Bang, sedikit nasihat-nasihat untuk anak muda dan juga channel kita Ya. supaya bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat di kalangan publik nanti. Ya, channel kita nasihat channel dan juga pemuda-pemuda. Ya. Pesan saya untuk anak-anak muda, ketika saat ini belum tahu cara apa yang bisa dilakukan untuk membuat satu perubahan ataupun lompatan-lompatan perubahan, tonton channel ini, like, subscribe, dan share.
Minimal upaya Anda untuk membangun bangsa ini dengan cara men-share semua video yang ada di konten ini. Nah, ataupun kirimkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan kalian melalui media-media platform yang sudah disediakan di channel ini ataupun di Instagram channel ini. Apa namanya dia? TWC BKB. TWC BKB. Dan juga ada di akun TikTok kita di YT Bersama Kita Bisa. Nah, di situ ada nomor WhatsApp, nomor panggilan. Nah, telepon, WA, sampaikan undang-undangnya. Bisa jadi teman-teman dipanggil menjadi narasumber. Ataupun seminimalnya gagasan teman-teman dibawa di podcast ini dan disampaikan kepada khalayak. Semoga berkah. Amin. Itu tadi bincang-bincang santai kita bersama Bang Odi. Terima kasih Bang Odi Ya, yang terima udah kasih mau juga. menyempatkan waktunya nih ngomong bareng sama kami, dan mungkin cukup sekian. Jangan lupa dukungan teman-teman, like, comment, dan subscribe. Saya Syamhananan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.